Hai, namaku L. Mungkin kamu penasaran kenapa aku di sini? Aku ulangi, namaku L dan aku autisme. Bagi kalian yang belum akrab dengan istilah ini, autisme adalah orang yang menderita kondisi di mana disebut autis. Apa sebenarnya autis itu? Itu pertanyaan jebakan, karena autisme bisa bermakna banyak hal. Kondisi itu sekarang disebut disfungsi spektrum autisme, dikarenakan beragam gejala. Sangat mungkin bahwa autismeku berbeda dengan yang dialami orang lain. Dan bisa jadi autisme mereka juga berbeda dengan yang lainnya, dan seterusnya. Meski begitu, ada 3 gejala dasar pada semua jenis autisme. Pertama, tantangan interaksi sosial, penyimpangan respon dan kesulitan berkomunikasi. Kedua, disfungsi kognitif tidak sensitif atau terlalu sensitif terhadap stimulus tertentu, seperti pandangan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Ketiga, cenderung menunjukkan perilaku berulang-ulang seumur hidup dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya mondar-mandir, menggoyangkan kepala, membalikkan tangan, dan lain-lain. Nah, sekarang coba lihat aku. Berdasarkan gejala itu, aku tidak pernah nyaman berada dekat orang lain. Aku pun tidak pernah pergi atau berkumpul bersama teman-teman. Meski tak melakukan apa-apa, biasanya aku merasa asing dan panik di dekat orang banyak. Jadi, gejala yang pertama ada pada diriku. Aku pun kesulitan mengetahui apakah perbuatan dan perkataanku akan berdampak langsung terhadap orang lain. Aku terkenal ceplas-ceplos, tapi sejujurnya aku tidak tahu kenapa perkataanku bisa menyakiti orang lain. Banyak orang bilang aku tidak merespon ketika diajak bicara. Aku tahu mereka bicara padaku, tapi aku merasa banyak suara bising di dekatku hingga membuatku sulit fokus pada suatu hal selama berbicara yang melibatkan beberapa stimulus. Selain itu, aku kadang tidak memahami makna yang tersembunyi dalam percakapan. Contohnya jika disuruh duduk, aku akan membawa kursinya dan bilang, mau dibawa kemana kursi ini? Jadi gejala kedua ada juga pada diriku. Sejak kecil aku suka menggelengkan kepala. Itu membuatku nyaman, aku melakukannya setiap hari. Jadi, gejala ketiga pun ada pada diriku. Cukup tentang kisahku, mari sekarang bahas fakta penting tentang autisme. Autisme diderita 1 dari 60 orang, dan laki-laki berisiko 5 kali lebih besar dibanding perempuan. Pertanyaannya, menurutmu apakah dominasi autisme pada laki-laki berhubungan dengan jenis kelamin? Tepatnya pada kromosom Y yang terdapat pada laki-laki. Penyebab autisme masih belum diketahui. Para ahli percaya gabungan faktor genetik, lingkungan, dan psikologis menyebabkan autisme. Secara luas, autisme dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, autisme klasik atau yang sering kali disebut dengan autisme berat. Jenis ini biasanya mencakup gejala yang berat disertai kelainan perkembangan lainnya. IQ yang sangat rendah, hilangnya kemampuan kognitif, berbicara, perilaku antisosial, dan pada kasus ekstrim keterbelakangan mental. Jenis kedua disebut sindrom Asperger, cenderung memiliki gejala dasar dengan tingkat keparahan yang rendah. Hal ini memungkinkan penderitanya untuk menjalani hidup secara normal. Sindrom ini terkait dengan IQ yang tinggi. Penderitanya mungkin lambat dalam keseharian, tapi sangat cerdas dalam beberapa hal yang sulit bagi orang normal. Tingginya tingkat kecerdasan ini termasuk pada sains, seni, matematika, musik, dan lain-lain. Bayangkan saja, seorang dengan nilai cum laude pada suatu bidang, tapi tidak bisa mengendarai sepeda dengan baik. Dan bahkan bingung dalam melakukan hal-hal sederhana, seperti bingung saat membuka pintu bertuliskan dorong atau tarik. Selanjutnya yang ketiga disebut kelainan perkembangan pervasif atau autisme atipikal. Kelainan ini biasanya mencakup penyimpangan terkait sosiologi dan perilaku yang masih sangat jarang diteliti. Ada klasifikasi lain yang merujuk pada tingkat keparahan gejalanya, yaitu level 1 yang membutuhkan sedikit dukungan klinis, level 2 membutuhkan dukungan klinis tingkat sedang, dan level 3 membutuhkan dukungan klinis yang maksimal. Apapun jenisnya, gejalanya mulai muncul di umur 3 tahun pertama dan memang terdengar tanpa harapan. Tidak ada pengobatan yang pasti untuk autisme. Dokter biasanya merekomendasikan obat suplemen dan terapi agar autisme dapat beradaptasi dengan dunia normal, namun tidak ada yang menunjukkan efisiensi 100%.
Menurutku, autisme hanyalah cara berbeda dalam memandang realita. Kami para autisme hanya memproses stimulus di sekitar kami secara berbeda dengan orang lain. Pernyataan ini bisa mencerahkan bagi perkembangan terapi yang efisien untuk mengobati autisme berat. Tim dari UCLA sedang mengerjakan proyek ini yang memungkinkan mereka melihat bahwa hanya dengan mengubah stimulus pada realita yang diamati, maka gejala dan ciri autisme bisa diminimalisir. Jadi kamu lihat, kami tidak sakit dan kami tidak menderita suatu penyakit. Kami hanyalah berbeda, dan aku percaya bahwa apapun yang membuatmu berbeda, itu membuatmu istimewa. Aku percaya ini anugerah yang luar biasa. Apakah aku gila? Jika Anda autisme, tanyakan pada dirimu seberapa sering kamu melukis karena rasa bosan justru menjadi mahakarya yang besar. Seberapa sering kamu mainkan alat musik hanya untuk menenangkan diri, justru mempesona bagi orang lain. Atau berapa kali kamu mengangkat tangan dan menyelesaikan masalah yang orang lain tidak bisa selesaikan. Kamu masih belum percaya? Beberapa autisme memiliki kekuatan super dalam bentuk savant syndrome, yaitu mereka mampu melakukan hitungan kalkulasi komputer di pikiran mereka, seperti menebak hari pada tanggal secara tepat ribuan tahun dari sekarang. Mereka pun memiliki ingatan jangka pendek dan jangka panjang yang sangat kuat dan bisa mengingat banyak fakta, pola, serta detail dengan presisi yang tinggi. Kamu masih belum percaya juga? Kamu tahu persamaan antara Isaac Newton, Mozart, Charles Darwin, Nikola Tesla, bahkan Albert Einstein? Mereka autisme. Ya, kamu tidak salah dengar. Mereka menunjukkan gejala-gejala yang terkait erat dengan sindrom Asperger. Masing-masing dari mereka telah mengubah dunia kita dengan cara yang tidak kita pernah bayangkan sebelumnya. Sepertinya dunia ini kejam. Setiap hari, seperti saudara autismeku yang lain, aku harus berjuang berpura-pura normal. Setiap hari. Begitu banyak orang yang terus-terusan mengingatkanku bahwa aku gagal sebagai manusia. Meski begitu, setiap hari aku terkejut dengan bakat baru yang kumiliki, dan di setiap pertarungan aku menjadi lebih kuat dan tahan banting. Untuk semua orang sepertiku, berhentilah menilai dirimu dengan apa yang tidak bisa kau lakukan. Mulailah definisikan dirimu dengan kemampuanmu. Ingatlah untuk tidak berpikir kamu tidak sempurna. Kamu adalah hal yang mengagumkan. Kamu punya kekuatan untuk menjadikan hidup ini menjadi petualangan yang indah. Kamu dapat menjelajahi dunia dengan hal istimewa yang ada pada dirimu. Dan kamu bisa menjadi sangat mengagumkan. Mereka yang mencoba mengurungmu dalam standar kesempurnaan bagi mereka adalah orang yang bebal. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik mereka. Bagi mereka yang mempunyai teman autisme, peluklah dia ketika dia panik. Pelukan memberi kami rasa nyaman dan tenang. Secara ilmiah hal itu telah terbukti. Dariku, untuk semua autisme yang ada di dunia, aku tahu perasaanmu dan aku akan menerimamu karena aku pun menerima diriku apa adanya. Aku percaya jika perbedaan ini akan membuatku menjadi terlihat istimewa di mata semua orang di dunia. Aku autisme dan inilah ceritaku. Untuk video lainnya, subscribe LTV sekarang.